Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julila Nurdiana akan melengkapi tugas dari Bapak dosen, yaitu mengenai tentang istighfar. Menggali kedalaman istighfar dalam kehidupan. Dalam perjalanan spiritual seorang hamba, terdapat sebuah jembatan emas yang menghubungkan kerapuhan manusia dengan kemahaluasan ampunan Sang Pencipta. Jembatan itu adalah istighfar. Istighfar bukan sekedar aktivitas lisan yang berulang, melainkan sebuah tindakan mulia untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala noktah dosa dan kekhilafan yang pernah diperbuat. Namun secara substansial, istighfar sejati menuntut sebuah triangulasi spiritual, ketulusan hati, penyesalan yang mendalam di relung batin, serta tekad baja untuk tidak lagi terjerumus dalam lubang kesalahan yang sama. Inilah amalan zikir dan ibadah yang menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki spiritual Islam. Fondasi istighfar terpancang kuat dalam pilar-pilar teologis Al-Quran dan hadis. Ia adalah perintah langsung dari Ilahi yang bermaktub dalam berbagai ayat suci. Kita dapat melihat prototipe sempurna pada sosok Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah pribadi yang maksum atau terjaga dari dosa, beliau tetap melantunkan istighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Hal ini memberikan pelajaran akademis bahwa istighfar bukan hanya bagi pendosa, melainkan sebuah sarana bagi orang beriman untuk terus meningkatkan derajat spiritualitasnya. Keindahannya pun terletak pada fleksibilitas redaksinya. Tidak ada batasan kaku pada satu lafaz tertentu, selama esensinya tetap bermuara pada permohonan ampunan. Menariknya, cakupan istighfar melampaui batas diri sendiri. Praktik ini memiliki dimensi sosial dan eskatologis yang luas, di mana seorang dapat beristighfar untuk orang tua, guru, hingga seluruh kaum muslimin, baik yang masih bernafas ataupun yang telah berpulang. Para ulama telah mencapai konsensus bahwa pahala dari amalan ini dapat dihadiahkan kepada sesama, menciptakan sebuah ekosistem kebaikan yang terus mengalir melintasi zaman. Lebih jauh lagi, istighfar berfungsi sebagai perisai peradaban. Dalam narasi sejarah para nabi, seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Hud alaihissalam, istighfar menjadi pembela antara keselamatan dan kehancuran. Secara metafisika, istighfar adalah peredam murka Allah yang paling ampuh. Azab tidak akan diturunkan selama di bumi ini masih berdenyut jantung orang-orang beriman yang senantiasa memohon ampunan. Namun keberadaan keturunan yang kelak akan beristighfar pun menjadi alasan bagi bertahannya bencana. Bagi kehidupan duniawi, istighfar adalah kunci multifungsi. Selain sebagai penghapus dosa dan pembersih jiwa dari noda maksiat, ia berfungsi sebagai pembuka jalan keluar dari labirin kesulitan hidup. Allah menjanjikan tarikan rezeki dari arah yang tidak terduga bagi mereka yang mendambakan istighfar.
Secara psikologis, rutinitas ini mampu menginduksi ketenangan batin yang luar biasa, menjauhkan manusia dari kegelisahan eksistensial, dan mendekatkan kepada Sang Maha Cinta. Dalam diskursus klasik yang diuraikan dalam kitab I'anatul Ikhwan, ditekankan bahwa efektivitas istighfar sangat bergantung pada 3 pilar batin: keikhlasan yang murni, taubat batin yang jujur, serta keseimbangan antara khauf dan raja. Khauf dan rasa takut akan konsekuensi dosa mendorong kita untuk terus memperbaiki diri, sementara raja, harapan akan rahmatnya, mencegah kita dari keputusasaan. Keduanya adalah sayap spiritual yang harus bergerak seirama agar seorang hamba dapat terbang menuju ridha Allah. Sebagai penutup, istighfar harus ditransformasikan menjadi nafas harian, baik sebagai zikir rutin di setiap waktu, penyempurnaan kekurangan setelah sholat fardu, maupun sebagai penguat spiritualitas komunal dalam majelis zikir. Ia adalah kunci keselamatan dan keberkahan yang paling ringan di lisan, namun paling berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.